Selamat sore teman-teman semuanya. Saya dari tim media Sangon 2. Nama saya Dela. Di sini saya mau mewawancarai Bapak Aziz seputar bekerja di luar negeri. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Saya dari tim media Ya. Sangon 2. Sedikit ingin mengulik pengalaman Bapak saat bekerja di luar negeri. Ya. Tapi sebelumnya saya mohon Bapak memperkenalkan. Ya. Selamat sore, Mbak, Mas semuanya. Saya Aziz, warga masyarakat Sangon 2 yang dulu pernah bekerja di Jepang sekitar tahun 2006 dan saya pulang tahun 2009. Gitu, monggo Mbak Bila, silakan. Oke Bapak, selanjutnya saya sudah memiliki beberapa pertanyaan terkait tema kita pada hari ini, yaitu bekerja di luar negeri. Untuk pertanyaan pertama Bapak, Ya. di manakah Bapak saat bekerja di luar negeri? Saya bekerja di luar negeri adalah di PT Fujikaku, berada di kota Shimizu, Shizuoka, Tokyo. Ya. Kalau mungkin Shimizu itu adalah nama kota kecamatan apa ya mungkin ya. Shizuoka itu mungkin kabupaten. Waktu seperti itu. Pada tahun berapa dan berapa lama Bapak bekerja di luar? Saya bekerja di Jepang itu tahun 2006 dan selama 3 tahun bekerja di sana. Saya kembali ke Indonesia lagi tahun 2009. Alasan Bapak memilih bekerja di luar negeri itu apa? Sebenarnya saya dari waktu masih muda kepengen sekali bekerja di Jepang. Saya kepengen tahu seperti apa Jepang, karena katanya Jepang adalah negara yang sangat maju. Ternyata waktu masih bujangan saya ikut tes, ternyata orang tua nggak mengizinkan. Nah, berapa tahun kemudian saya kerja di PT Indro Internasional yang berada di Desa Pasar Kemis, Sukaharja, Tangerang. Namanya perusahaan adalah PT Indro Internasional yang berada di bidang fiber. Dan di situ dari PT menawarkan bagaimana ada dari karyawan yang minat untuk menjadi Kensuse atau belajar di Jepang untuk 5 orang. Dan waktu itu dari perusahaan yang mendaftarkan sekitar 65 orang dan yang ikut bisa berangkat hanya 5 orang. Dan kebetulan saya ikut tes dan saya termasuk 5 orang yang ikut bisa belajar di Jepang. Dan waktu itu pun umur saya udah paling tua, udah 35 tahun, yang lain masih 20 maupun 22 tahun. Saya paling tua. Seleksinya juga ketat ya Pak? Iya. Ya, ketat. Waktu itu masih udah tes di perusahaan tes. Setelah perusahaan tes kita harus ikut pelatihan magang itu di PT JIK namanya, menyangka PT JIK yang kantornya ada di Depok, Jakarta. Dan saya harus belajar bahasa Jepang selama 3 bulan dan belajar tradisi adat istiadat maupun cara memasak dan makan makanan yang ada di Jepang. Kalau untuk proses pemberangkatan ke luar negeri dari Indonesia ke tempat luar negeri Bapak bekerja, itu prosesnya apa aja proses pemberangkatan? Prosesnya kita harus punya paspor, sudah punya visa segala macam, dan itu diurus oleh PT JIK, PT relasi yang PT yang kerjasama dengan PT Indro Internasional itu dan bekerjasama dengan PT JIK yang menyalurkan tenaga kerjanya di Jepang. Itu cukup lumayan sulit karena kita setiap hari seperti anak sekolah belajar dan rambut harus dipelontosin, nggak boleh rambut panjang, nggak boleh ngerokok, dan itu kan itu dicek udah oke semuanya, harus bisa masuk ke pelatihan. Udah masuk ke pelatihan bahasa Jepang, pelatihan tradisinya orang sana, pelatihan cara makan di sana seperti apa, itu ada semua. Makan pakai sumpit aja belajar. Saya dulu belajar. Jadi setelah dokumen dari awal udah lolos, masuk ke pelatihan yang ada di Depok itu, misalnya di Depok ya, di Jogja juga ada. Udah masuk seperti pelatihan itu, berarti kalau pelatihan nanti lolos, artinya lulus gitu ya, lalu kita pemberangkatan. Kita gampang sekali karena dari PT perusahaan JIK itu sangat udah dipercaya dengan perusahaan Jepang.
Nah di sana nanti kita berangkatan di sana jam sekian. Di sana pun kita di pesawat itu nggak ada yang awal dari sini, tapi nanti di Bandara Narita sana di Jepang itu udah ada yang jemput, yang perusahaan Ciki yang ada di sana nanti jemput di bandara. Setelah itu baru kita dibawa ke namanya apartemen. Apartemen itu juga dari perusahaan. Apartemen dari perusahaan, dan di apartemen pun kita udah semuanya ada. Mau masak alatnya udah komplit ada semuanya, tidur tempatnya udah komplit semuanya, dan ofuro itu ya tempat untuk rendam kalau musim dingin, ya kan. Nanti ada rendeman untuk musim dingin, dan udah ada semua. Pokoknya untuk kebutuhan yang ada di situ ada semua, kecuali kita mau masak. Nah nanti kita bahannya beli sendiri, dan kita makan harus masak sendiri. Kalau untuk beli berarti mahal ya? Nggak boleh, di Jakarta nggak boleh. Harus. Kita harus makan masak sendiri, nggak boleh. Pokoknya kita harus belajar masak sendiri, karena di Jepang kita kalau mau beli itu mahal. Satu mahal, keduanya kalau kita orang muslim di sana mayoritas makanan itu ada kandungan butaniku atau babi. Jadi benar-benar harus bisa pilih-pilih kalau memang mau beli makanan di sana. Harus, dan kita harus tahu sekali, karena di sana kita harus tahu kanji. Makanan-makanan yang berbahan makanan ringan seperti ciki, Indomie segala macam, kerupuk itu di situ ada tulisannya. Ini mengandung apa? Kandungan babi, atau toriniku itu ayam, atau biuniku itu sapi. Nah kalau butaniku itu ada kandungan babi. Itu ada kanjinya kecil, huruf hiragana, huruf hiragana dan katakana. Kalau kita nggak tahu bahasa Jepang dan nggak tahu huruf katakana dan hiragana, di sana kita makannya sembarangan. Yang jelas orang muslim nggak akan seperti itu. Kalau untuk minuman sendiri? Kalau minuman gampang di sana, karena minuman itu kalau kita punya duit hanya beli di Jidu Ambaiki, itu mesin untuk penjual makanan, minuman, rokok atau tabako, itu kita hanya masukin uang ke mesin itu dan keluar barang. Kita mencet barangnya, nanti akan keluar barangnya dan keluar kembalian uang. Tapi ada operatornya? Nggak ada. Oh, jadi mesin taruh di pinggir jalan gitu atau apa. Kita mau beli rokok, kita tinggal masukin uang 500 yen. Harga rokok misalkan 250, kita mencet rokok itu nanti akan keluar kembalian seperti itu. Nggak ada yang menjaga. Yang perlu digaris bawah itu di Jepang adalah itu orangnya sangat disiplin, dari waktu dan segala macam sangat disiplin sekali, dan menghargai orang lain. Dia nggak mau ngambil barangnya orang lain tanpa izin. Jenengan mungkin tak kasih tahu nggak percaya, dia mau jualan jeruk atau jambu ataupun apa, dia taruh di pinggir jalan, ada harganya satu buah jeruk harganya 100 yen, kita cuma naruh seperti kotak amal itu, naruh uang 100 yen, kita ambil jeruk satu. Itu yang nggak ada yang nungguin itu satu kejujuran dia seperti itu. Dan dia nggak pernah bertetangga, nggak pernah main ke tempat tetangga, itu nggak pernah. Ya udah pulang kerja hidup masing-masing. Ya. Terus hari Minggu, hari libur dia hanya untuk refreshing, untuk jalan-jalan, untuk hiburan segala macam. Dan di sana yang kelemahan kita adalah disiplin waktu biasanya seperti itu. Oh iya, kalau balik untuk ke apartemennya tadi, satu apartemen itu untuk beberapa orang atau cuma satu orang? Satu apartemen itu biasanya ada 2 ruangan dan 2 orang. Tempat tidurnya itu sendiri-sendiri. Dan yang paling mengesankan bagi saya, apartemen di sana itu lantainya bukan dari keramik, tapi dari kayu, dari papan, tapi yang udah openan. Dan itu udah sediain kasur, selimut, dan selimut ada selimut elektrik. Kalau musim dingin kita colokin aja udah anget gitu. AC-nya pun AC panas dan AC dingin. Sesuaikan musimnya. Iya, musimnya, dan itu semuanya. Tapi sana mahal. Memang gas itu mahal, air itu mahal. Orang Jepang tuh mandi sekali. Orang Jepang tuh mandi cuma sekali. Kalau kita mandi 2 kali, orang Jepang itu orang Indonesia boros. Karena dia mandi cuma sekali, sore tok. Habis kerja tok. Kalau pulang mau berangkat kerja enggak. Dan kita yang paling lucu, mungkin kita misalkan buang air kecil, misalkan nggak pernah pakai air, pakai tisu di sana. Mungkin bagi orang kita awam, kalau pakai tisu gimana? Orang kita orang Muslim, misalnya seperti nggak bisa, harus pakai air.
Terus kalau musim panas kan panas banget kan, masih berkeringat. Hmm. Kalau pagi mau berangkat kerja nggak mandi tuh rasanya gimana? Kalau orang Indonesia tetap mandi, tapi kalau orang sana tetap enggak. Sehari mandi sekali. Walaupun itu musim panas Iya, sekalipun. udah biasa. Sana mandinya cuma sore tok. Nggak ada mandi pagi, nggak ada. Mandi siang nggak ada. Cuci muka berarti kalau mau. Ya, cuci muka kadang ya mungkin nggak juga mungkin. Orang sana kan udah tradisinya seperti itu. Jadi kalau tradisinya orang sana seperti itu. Tapi yang sangat mengesankan tertibnya lalu lintas, tertibnya segala macam itu memang luar biasa. Mungkin jenengan kalau tak kasih tahu di Jepang seperti apa. Di sana tuh kita 3 tahun bersepeda. Mau berangkat ke masjid pakai sepeda, mau ke supermarket sepeda, ke kerja sepeda. 3 tahun saya berteman dengan sepeda. Dan sepeda itu nggak boleh berboncengan, Mas. Mbak, nggak boleh berboncengan. Satu sepeda hanya 1 orang. Ada boncengan hanya untuk bawa tas atau barang. Nah itu yang paling lagi biasanya orang Jepang itu kalau mau berangkat itu mesti melihat perkiraan cuaca. Kalau orang Jepang kan ngerti, Jepang itu perkiraan cuacanya sangat manjur sekali. Jadi kalau mau pergi kemana-mana harus cek dulu. Iya, melihat perkiraan cuaca. Kalau orang Jepang kok bawa payung, pasti hari ini ada hujan, pasti hujan, Bener-bener pasti ya. Nah kalau orang Indonesia kan nggak pernah melihat perkiraan cuaca karena nggak tahu bahasa. Makanya sebelum berangkat ke luar negeri kita harus tahu bahasa dan juga tahu adat istiadat sana. Kalau ada misalkan jasa pemberangkatan kok mempermudah pemberangkatan tanpa modal bahasa, itu nonsen. Di sana nanti kakak kambing congek kita disuruh ngalor malah ngidul. Karena keterbatasan bahasa. Diomelin malah ketawa karena pakai tahu bahasa. Makanya bahasa itu penting, bahasa komunikasi itu penting. Mungkin apalagi Suka dukanya kerja di sana itu apa aja sih, Pak? ya sebenarnya waktu itu kita mau 4 tahun 5 tahun suka sebenarnya, betah sebenarnya. Tapi waktu ada krisis global waktu itu yang diserang adalah Amerika dan Indonesia. Itu pas krisisnya global itu kan susah. Jadi di sana itu kita harusnya kerja 5 hari, kerja cuma 2 hari. Ke sana kalau nggak kerja nggak dibayar. Jadi tapi waktu itu sini ada PLM, sana juga ada. Dan waktu itu karena adanya krisis global, akhirnya kita kerja nggak maksimal dan lemburan juga ada, tapi kita sedikit karena ada krisis global tadi. Untuk senengnya karena hasil kerja sana itu sebenarnya kalau diterapkan di sini itu sangat mesti sisa. Dukanya kita jauh dari keluarga. Kalau pas musim dingin ya dinginnya luar biasa. Kalau daya tahan tubuhnya lemah, kita bisa keluar darah dari hidung. Telapak tangan ini kulit ini sudah seperti tokek itu loh, krek. Kita harus pakai lip gloss biar tidak kering bibirnya, dan kulit juga pakai lotion. Itu. Jadi cuaca di sana itu cuaca ekstrim sekali, karena kadang-kadang air yang ada di depan rumah aja bisa jadi es. Kalau musim salju atau musim fuyu gitu kan, dingin sama sangat dingin sekali. Pak, ada nggak sih tips dan sarannya untuk teman-teman semua yang misalnya udah punya keinginan untuk bekerja di luar negeri agar nggak salah kaprah di sana, kayak apa sih yang perlu diperhatikan banget untuk kerja di sana? Ya, itu pertama kita harus tahu biodata maupun jasa pemberangkatan itu seperti apa. Kita harus tahu informasi sampai di mana keseriusan dari jasa pemberangkatan itu seperti apa. Kalau jasa pemberangkatan itu memang udah bagus, mungkin dilihat dari mananya, dari yang berhasil udah berapa sekali, itu udah berapa orang yang udah berangkat ke sana, itu mungkin seperti itu. Keduanya, kita jangan terbawa atau terbujuk rayu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mempermudah pemberangkatan ke sana, kemanapun misalkan. Karena apa? Kalau kita nggak ada kesiapan dari mental, dari bahasa, dari segala macam, kalau kita hidup di luar negeri, di negara orang, kalau kita nggak bisa berkomunikasi, minimal ada pelatihan, itu kemungkinan di sana juga akan bingung gitu kan. Karena komunikasinya dengan orang sana akan kesusahan. Untuk itu tentunya untuk pemberangkatan ke luar negeri, wabil khusus ke Jepang, itu harus ada pelatihan bahasa dulu. Ada pelatihan, nanti di pelatihan itu sekian bulan, udah dianggap lolos, layak untuk dikirim, itu dari pihak jasa pengiriman biasanya terus menguruskan segala visa maupun segala macam untuk pemberangkatan.
Jadi nggak mungkin instan gitu ya. Nggak mungkin. Pasti prosesnya pasti Pasti ada panjang. proses. Karena apa? Karena kita ke sana itu di sana pakai bahasa sana, dan kita nggak tahu, kalau kita nggak tahu sama sekali bahasa sana, nanti komunikasi untuk kerja seperti hanya bahasa isyarat, orang sana kan marah, pasti orang marah. Mereka juga nggak berkomunikasi pakai bahasa Inggris. Nggak bisa dia. Berarti benar-benar bahasa Iya. Jepang gitu. Orang Jepang itu egois. Hmm. Yang bisa bahasa Inggris hanya orang-orang tertentu. Kalau hanya seperti kita aja, sana nggak bakal ngerti. Tetap bahasa Jepang, tapi untuk bahasa Jepang yang ada tingkat perusahaan atau tingkat namanya Gemba ya. Gemba itu pakai bahasa, kalau kita mungkin bahasa Jawa yang biasa, yang uko gitu. Nanti untuk tingkat kepada sensei ataupun kepada guru atau pada yang lebih tua pakai bahasa yang lebih halus. Jadi bahasa Jepang itu ada beberapa tingkatan. Kepada yang lebih muda, kepada sesama, kepada yang lebih tua itu ada etikanya sendiri gitu. Jadi kita kalau di perusahaan itu pakai bahasa Gemba namanya, bahasa sehari-hari. Seperti itu, Jadi Mbak. pelatihan dasar bahasa ini bahasa sehari-hari gitu. Kalau bahasa yang belajarnya pakai bahasa halus. Kalau misalkan makan itu tabimas, itu bahasa halus. Tabete makan, taberu silahkan makan, tapi dengan bahasa taberu gitu kan, bahasanya bahasa Jawa. Kalau bahasa kita bahasa Jawa yang kasar. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mau istirahat yomimas misalkan gitu kan. Seperti itu. Jadi kan pakai bahasanya sana tergantung kepada lawan kita bicara. Kalau kepada lebih tua kita pakai bahasa yang halus. Kalau bahasa dengan teman kita bahasa Gemba, namanya bahasa perusahaan, bahasa teman sederajat gitu. Seperti itu. Tapi intinya kalau dari teman-teman misalkan suatu saat ada yang kepengen cari berangkat ke Jepang, tolong jangan terbujuk rayu oleh jasa pemberangkatan yang mintanya instan, karena proses untuk belajar, untuk mengetahui tata cara di sana hidup seperti apa, itu proses untuk pelatihan minimal 3 bulan. Kita belajar bahasa Jepang 3 bulan itu hanya tahu ohayo gozaimasu, yasuminase, segala macam itu. Yang lainnya nggak bakalan bisa, karena itu bahasanya menurut saya susah. Hurufnya pun beda, bukan huruf seperti kita. Iya. Hurufnya beda. Jadi seperti huruf orang Cina mungkin huruf kanji lah. Tapi itu bukan kanji sebenarnya, yang kanji tersendiri. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Tentunya masih banyak hal-hal yang perlu ditambahi lagi, kemungkinan ya nanti suatu saat bisa ditambahkan lagi. Dan ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin keterbatasan pengalaman saya kan udah lama dan udah tua, Mas. Bapak, terima kasih Ya. atas cerita dan pengalaman yang Bapak berikan kepada kami. Semoga bermanfaat untuk siapa saja yang tertarik bekerja di luar negeri maupun yang hanya penasaran tentang apa sih yang mereka dapatkan kalau bekerja di luar negeri. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau misalkan saya ada salah kata dalam penyampaian pertanyaan dan berperilaku, saya minta maaf. Terima kasih Bapak. Sekian dari saya, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang penasaran dengan bekerja di luar negeri. Semoga bisa nambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih.